Oke, Assalamualaikum. Pak Oktarina. Waalaikumsalam, Pak. Halo, Iya, Pak. Eh, apa suara Pak yang bisa didengar? bisa, Apa Pak. suara Pak yang bisa didengar? Bisa, Pak. Halo, Iya, bisa ya? bisa, Pak. Suara, suara Pak yang bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ujian kinerja PBG atas nama Apipa Oktariani dinyatakan dimulai ya. Ya. Apipa, perkenalkan ini Pak Yantoro dari Universitas Jambi yang akan menguji saudara nanti uji kinerja ya. Yang kedua adalah Ibu Habibah Anarot Ratmika dari Guru Penggerak SD 42 Kota Jambi ya. Silakan Apipa untuk memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitasnya. Fotonya dibeginikan ya, identitasnya KTP ya. Ya, oke baik. Silakan Bu diambil gambar. Ya, sudah Bu? Ya. Ya, sudah. Oke. Silakan Apipa memperkenalkan diri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Apipa Oktarina, biasa dipanggil Apipa. Saya lahir di Sungai Penuh, 12 Oktober 2000. Saya alumni dari S1 PGSD Jambi. Saya alumni dari PGSD Bengkulu dan mengambil PPG di Universitas Bengkulu, serta saya waktu magang kemarin di SD 52 Kota Bengkulu, Bapak. Dan ini muridnya Pak Panut ya ini ya. Dulu ya. Iya. Oke, baik. Suara saya apa bisa didengar? Suara Bapak? Kelihatannya macet-macet dirimu. Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik ya. Ya, Pak. Sekali lagi pastikan koneksi internet berjalan dengan baik ya. Ya, Pak. Oke. Silakan Apipa Oktarina untuk menceritakan ya tentang pengalaman-pengalaman selama di PPG waktu saudara melakukan PPL. Silakan. Baik, Bapak izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya magang di SD 52 Kota Bengkulu, Bapak, dan di SD 52 itu memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, Bapak. Mulai dari Halo? Apakah suara saya terdengar, Pak? Mohon izin, Iya, Pak. pastikan. Ya, saya dengar terus. Ya. Ya, tapi koneksi internetmu agak terganggu. Ini apakah izin boleh menukarkan ke Koneksi internetmu terganggu, betul ya Bu ya? Bu Habibah ya? Oke, Pak, nggih. izin bentar, Pak, untuk menggantikan ke jaringan data, Pak. Baik, Pak, boleh saya lanjutkan, Pak? Ya, silakan. Silakan. Saya magang di SD 52 Kota Bengkulu. Di sana di SD 52 itu memiliki karakteristik dan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, Bapak. Tidak semua peserta didik mempunyai latar belakang yang sama, melainkan anak-anak juga mempunyai kemampuan untuk berpikir yang tingkatnya yang berbeda-beda, Bapak. Cuma itu kan? Ya, Pak. Baik. Apipa, saudara waktu mengajar di kelas itu, di sekolah itu bagaimana? Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu? Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu alhamdulillah sudah baik, Pak. Seperti infokus itu atau proyektor itu sudah ada. Jadi sehingga kami untuk
melakukan masuk ke kelas ingin menampilkan sebuah video pun kami bisa meminjamkan infocus itu di kantor gitu Bapak. Oke, baik. Pertanyaan Pak Ian ini. Sebagai seorang guru yang profesional, yang cerdas, kan guru itu melihat kondisi. Ketika sekolah itu fasilitasnya itu sangat minim, artinya ketersediaan fasilitas di kelas itu sangat minim, sangat berbeda-beda. Bahkan kalau kita lihat sangat terbatas gitu sarana prasarana. Apa yang kamu lakukan agar memang pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif dan menghasilkan kualitas pembelajaran yang maksimal? Apa yang saudara lakukan? Baik Bapak, izin menjawab Bapak. Untuk jika saya melihat jika saya melihat keterbatasan sarana dan prasarana dari sekolah tersebut, saya sebagai guru harus bisa kreatif dalam memilih sebuah media ataupun sehingga pembelajaran untuk anak-anak tersebut tidak terhambat gitu Bapak. Memilih media ya. Sementara kan di media ini sangat terbatas. Artinya media-media yang ada di sekolah itu sangat terbatas. Apa yang bisa saudara lakukan? Sementara terbatas kita loh. Apa ya saudara? Ya baik Bapak. Sebelum masuk kelas, saya terlebih dahulu menyiapkan materi apa yang harus saya ajarkan ke siswa tersebut. Setelah itu saya melihat materi apa dan media apa yang sesuai untuk yang dilakukan pada anak-anak. Kalau saya bisa membuatnya dari rumah, saya akan membuatnya terlebih dahulu dari rumah Bapak. Jikapun media tersebut tidak ada di sekolah gitu Bapak. Ya artinya guru itu kan harus sudah siap ya dengan segala keterbatasan yang ada. Guru harus mampu menyiapkan media pembelajaran kan gitu. Iya, Pak. Tidak harus menunggu ketersediaan media yang ada di kelas. Kan? Iya Pak. Oke baik. Yang kedua, saudara pernah melakukan umpan balik? Peserta didik setelah melakukan asesmen? Baik Bapak, umpan balik yang saya berikan kepada anak-anak itu jika anak-anak telah halo, pastikan pertanyaan Pak Ian. Pertanyaan Pak Ian begini, apakah saudara pernah melakukan umpan balik setelah melakukan asesmen? Jawabannya pernah atau tidak? Cuma itu aja. Pernah Pak. Oke, pernah. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas peserta didik agar mereka itu termotivasi? Karena kadang-kadang kita temui umpan balik yang diberikan oleh guru itu justru membuat anak itu frustasi gitu. Gimana? Umpan balik yang saya berikan kepada anak-anak itu Pak, pertama saya tidak memberi, misalnya anak-anak itu menjawab pertanyaan dari saya gitu kan Pak. Saya walaupun pertanyaan yang saya ajukan yang mereka jawab itu salah, saya tidak saya tidak mengejat jawaban itu salah, tapi saya selalu memberikan apresiasi misalnya, oh iya jawabannya sudah baik, akan tetapi harus ada perubahan lagi supaya hasilnya lebih baik gitu Pak. Oke baik. Yang kedua, dan selanjutnya, menurut Anda nih, apa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi kelas yang berbeda-beda? Silakan jelaskan alasan saudara, ya. Silakan. Izin Bapak, Pak Ian ulangi lagi. Menurut Anda, apa strategi pembelajaran dapat diterapkan pada berbagai kondisi kelas? Jadi strategi pembelajaran yang Anda terapkan di berbagai strategi kelas itu bagaimana ya? Langsung berikan contohnya, silakan. Baik Bapak, kalau strategi itu kan tentulah setiap kelas itu berbeda-beda. Kalau untuk kelas dari kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3, mungkin saya akan membuat yang pertama itu penataan kelasnya Bapak, penataan kelas dan mungkin banyak beragam seperti ada pojok baca seperti begitu Bapak, ada materi yang ditempelkan di dinding gitu Bapak. Tapi kalau di kelas tinggi saya akan pertama akan saya berikan kesepakatan terlebih dahulu antar siswa agar strategi yang saya lakukan itu berjalan, maka anak-anak diberikan
kesepakatan kelas bersama. Setelah itu eh, setelah itu em, ma- setelah melakukan kesepakatan kelas, maka nanti baru dipraktekkan gitu Bapak. Gitu ya. Iya. Nah, oke. Kelihatannya masih kurang fokus ya jawabannya nih ya. Oke, coba. Ini begini ya. Pernah nggak Anda itu waktu di sekolah dulu, waktu kuliah, waktu di SMA itu, Anda melihat seorang guru yang memberikan asesmen itu kepada siswanya yang sulit-sulit, pernah nggak? Asesmen pernah Pak. Pernah ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya Pak Ian ya. Nah, kamu kan saudara kan sebagai calon seorang guru profesional kan. Iya. Bagaimana sikap Anda ya terhadap guru-guru yang memberikan asesmen yang sulit dan bangga pada dirinya ketika guru itu melihat siswanya tidak mampu menjawab soal yang diberikan? Gimana itu? Sikap saya terhadap guru tersebut, mungkin saya mendekati guru tersebut Pak, menanyakan kenapa asesmen yang diberikan kepada siswa itu sangat sulit untuk dikerjakan, dan apakah materi dari asesmen itu sudah pernah dipelajari, kenapa asesmen anak-anak itu tidak bisa menjawabnya, seperti itu Bapak. Jadi saya mendekati dulu gurunya. Sudah itu saya mencari tahu bagaimana asesmen yang diberikan gitu Bapak. Itu hanya memberitahu contoh langkah konkretnya ya. Kalau memberitahu kan normatif ya. Iya. Itu normatif. Sekarang bagaimana contoh nyata di lapangan misalnya? Saudara kalau membuat asesmen itu kan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kan? Iya Pak. Karena betul lah kira-kira. Iya. Ya. Nah, saudara kemarin waktu PPG lah, berarti kan Anda membuat asesmen kan? Sebetulnya dasar Anda membuat asesmen itu di samping kita fokus kepada tujuan pembelajaran, asesmen itu sebetulnya didasarkan dari apa lagi? Asesmen itu melihat dari dasar pembelajaran, dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran Bapak. Iya sih, itu betul tuh dari tujuan pembelajaran. Di samping itu apa? Ketika kita melihat asesmen dia, dilihat dari apa? Dilihat dari karakteristik peserta didik Bapak. Ya, karakteristik peserta didik yang bagaimana? Kan karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda. Misalnya menggunakan pendekatan TARL, ada yang anak-anak itu kan ada yang sangat mahir dan sangat mahir dan apa satu lagi? Nanti anak-anak itu dibagikan menjadi 3 kelompok seperti itu Pak, melalui pendekatan TARL gitu. 3 kelompok yang bagaimana? Ayo. Dan bagaimana kita bisa mengadakan pembagian kelompok itu, bagaimana prosesnya? Harus jelas bagaimana itu. Terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnosis Bapak. Diagnosis non formatif, maka saya tahu dari situ melihat karakteristik anak-anak tuh dari sana kan tidak hanya pengetahuan saja, melainkan pengetahuan umum gitu kan Bapak, dari hobi mereka, dari mereka ini senangnya belajar seperti apa gitu Bapak. Kapan kamu lakukan seperti itu? Di awal pembelajaran Bapak. Di awal pembelajaran. Ya. Setelah itu kamu ketangkap dengan model itu, apa yang dilakukan oleh guru ketika sudah melakukan pemetaan, apa yang harus dilakukan oleh guru? Setelah melakukan pemetaan, maka melihat apakah siswa tersebut apa benar dari pemetaan tersebut, apakah benar cara belajarnya seperti ini, dan setelah itu nanti barulah diberikan asesmen gitu Pak. Yang berkaitan dengan itu tadi Pak. Berkaitan dengan itu tadi apa maksudnya ya? Yang berkaitan dengan TARL tadi Bapak. Baik, selanjutnya ini yang pertanyaan Pak Yan yang terakhir. Guru itu kan harus bisa digugu dan ditiru, artinya guru harus mampu menjadi teladan. Betul lah kira-kira? Iya Bapak. Nah sekarang
bagaimana strategi Anda itu ya untuk memastikan bahwa Anda dapat menjadi guru yang diteladani itu bagaimana? Guru itu sebenarnya adalah panggilan jiwa ya Bapak. Tidak semua orang semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua orang bisa ikhlas menjadi guru gitu Bapak. Jadi saya harus menjadi guru yang profesional itu harus bisa memotivasi anak-anak didiknya seperti apa gitu Bapak. Terus bisa menjadi contoh bagi teman rekan sejawat ataupun siswa-siswanya Bapak. Iya, kalau itu masih muda, kalau hanya menjadi contoh, menjadi ini. Bukti konkretnya bagaimana gitu? Coba bukti konkretnya bagaimana? Bukti kok. Ya, kan contoh teladan itu kan tidak hanya perilaku. Iya. Dalam guru itu tidak perilaku itu tidak hanya menjadi contoh teladan, tidak hanya perilaku, tapi segala aktivitasnya itu menjadi teladan. Coba dijelaskan teladan yang bagaimana ini? Iya, menurut saya kalau menjadi guru itu harus selalu mengupgrade diri gitu Bapak, tidak hanya berdiam diri di situ saja, melainkan mengikuti kegiatan jika ada kegiatan yang diadakan oleh sekolah atau seminar yang diadakan, saya harus mengikuti program tersebut. Jadi disitulah saya bisa menjadi guru yang tidak hanya berdiam diri saja gitu Bapak. Seperti itu. Baik. Selanjutnya aku silakan untuk Bu Habibah untuk melanjutkan pertanyaannya. Bu Habibah, monggo Bu Habibah. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Yan. Ya. Assalamualaikum Habibah. Waalaikumsalam Ibu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yan ya. Ya, Saya guru dari SD Negeri 42 Kota Jambi. Tadi sudah banyak tanya jawab dengan Pak Yan. Nah, sekarang coba nih, apakah Afifah pernah mengajar selain dari kegiatan PPL ini? Pernah Ibu. Waktu tamat langsung mengajar gitu, pernah 1 tahun kurang lebih. 1 tahun mengajar, lalu ikut kegiatan PPD Prajabatan. Iya, Bu. Nah, di mana itu? Di apa? SD, TK, SMP atau SMA? Jenjang SD tapi swasta Ibu. SD swasta. Iya, Bu. Oke. Sudah punya pengalaman 1 tahun ya? Iya. Sudah punya pengalaman 1 tahun sebelum mengikuti kegiatan PPL di PPD Prajab ini. Berarti sudah memiliki banyak cerita, walaupun dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, kita lihat peserta didik itu kan memiliki banyak karakter ya. Iya. Ya, karakternya berbeda-beda. Tadi saya dengar juga kita sudah melakukan kegiatan diagnostik sebelum pembelajaran. Nah, manfaat diagnostik itu apa, Afifah? Baik, Ibu izin menjawab Ibu. Manfaat asesmen diagnostik itu kan ada di situ. Saya membagikan diagnostik non formatif. Jadi non kognitif Ibu, maaf Ibu. Non kognitif. Jadi di sana kan ada dari nama anak gitu kan, tanggal lahir, jadi kan terus bagaimana hobi anak, terus bagaimana anak-anak itu senangnya belajar bagaimana gitu kan, dalam kondisi seperti apa gitu kan. Jadi dari situlah saya dapat membaca situasi kelas, berarti anak ini maunya seperti ini dalam belajar, seperti itu Ibu. Oke. Sudah dilakukan? Sudah Ibu, alhamdulillah sudah Ibu. Nah, coba ceritakan. Itu tadi gaya belajar ya, berarti non kognitif. Nah, berarti Afifah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, coba ceritakan berapa siswa. Gaya belajar ada berapa? Gaya belajar ada 3 Ibu. 3, oke. Coba sebutkan, ini kan sudah pengalaman ini, pengalaman yang memang benar-benar Afifah alami ya. Iya Bu. Coba berapa siswa yang berada di gaya belajar A, B, dan C? Silakan. Di situ kan saya ada ya di kelas 4 gitu kan Bu. Di kelas 4 ada kurang lebih 25 siswa kalau tidak salah Bu. Jadi membagikan siswa itu gaya belajar anak yang audiotorik itu
anak itu lebih banyak yang auditorik Bu dibandingkan kinestetik uh, dan visual gitu Ibu. Jadi anak-anak itu lebih senang mendengarkan kebanyakan di kelas 4 itu Ibu. Jadi kalau yang di kinestetik itu hanya 5 orang, dan auditorik itu kurang lebih ada 15 orang, dan visual itu kurang lebih ada berapa? 10 kira-kira Bu. Oke, baik. Berarti kan sudah tahu semua gaya belajar peserta didik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Afifah mengembangkan pembelajaran yang memiliki keterbatasan? Mengembangkan pembelajaran lagi Bu. Ya, peserta didik yang memiliki keterbatasan. Bagaimana cara Afifah mengembangkan pembelajaran? Kan pertama kan saya melihat karakteristik anak-anak kan Ibu. Misalnya kalau anak ini maunya seperti apa. Jadi kalau anak-anak yang mempunyai yang terlalu aktif mungkin kalau di materinya itu sama Ibu, tapi kalau di asesmen itu berbeda kalau Afifah bikinnya itu kemarin Ibu. Ya, terus? Cuman itu Bu. Hanya itu? Iya Bu. Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya alternatif apa yang Afifah lakukan untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan? Kan banyak itu keterbatasan. Bisa inklusi, ada nggak siswa inklusi di kelas? Ada Bu. Kemarin itu ada 1 orang Ibu yang inklusif itu. Jadi saya mendekati mendekati terlebih dahulu anak tersebut, terus mencari tahu bagaimana anak tersebut bisa sama dengan mendapatkan materi yang sama dengan teman-temannya Ibu. Jadi uh, uh, mencari tahu bagaimana dia di rumah, bagaimana cara belajarnya gitu Ibu. Terus apa yang dilakukan oleh Afifah? Sudah itu setelah saya mencari tahu bagaimana gaya belajar dia di rumah, barulah saya menerapkan di kelas. Berarti anak ini maunya seperti ini belajarnya. Jadi walaupun dia memiliki keterbatasan yang berbeda, tetapi dia harus mendapatkan hak dia yang sama dengan siswa-siswa yang lain seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran, ya, itu di akhir kita refleksi ya. Iya. Ya, refleksi. Nah, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam peningkatan pembelajaran? Kalau menurut Afifah, siapa saja yang terlibat terlibat penting dalam peningkatan pembelajaran peserta didik? Dalam peningkatan pembelajaran peserta didik tentu saja siswanya Ibu, untuk memperbaiki belajar di kemudian hari kan Ibu. Jadi seperti saya yang kalau masuk kelas itu terkadang ada guru pamong yang masuk. Jadi guru pamong dan rekan siswa. Jadi merefleksi itu untuk perbaikan kita kemudian hari. Jadi nanti setelah mengajar nanti ditanyakan bagaimana cara mengajar saya, apakah ada yang kurang seperti itu. Jadi siswa guru pamong dan teman sejawat itu. Oke, ada lagi nggak yang terlibat penting dalam kegiatan itu selain dari yang sudah disebutkan? Ada lagi nggak kira-kira? Menurut saya cuma itu aja Ibu. Cuman itu. Orang tua tidak penting kah? Orang tua penting Ibu. Penting. Iya. Itu sangat penting. Iya, karena apa? Karena kita tahu sendiri ya kasus-kasus yang sudah dulu terjadi, ya kan? Iya Bu. Nah, itu bagaimana menurut Afifah ketika orang tua tidak sepaham dengan guru? Itu bagaimana menurut Afifah? Bagaimana menyiasati atau ada siswa yang Afifah tegur tetapi orang tuanya tidak menerima?
atau siswa yang memiliki nilai rendah, tetapi orang tua tidak percaya. Nah, itu bagaimana Afifah menyikapi hal tersebut? Baik Ibu, izin menjawab Ibu. Kalau seandainya ada siswa yang mendapatkan nilai rendah atau lain sebagainya dan orang tuanya tidak menerima, saya pertama itu akan lebih meminta bantuan kepada rekan sejawat terlebih dahulu. Kak, saya punya kasus seperti ini, bagaimana saya harus melakukannya. Setelah saya mendapatkan dari teman tersebut, wejangan dari teman tersebut, barulah saya nanti akan bertemu dengan wali murid tersebut. Saya akan menyampaikan dari hati ke hati dan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi gitu. Jika pun tidak bisa dilakukan secara berdua, mungkin saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah, karena di sekolah kan juga ada kepala sekolah dan ada teman sejawat gitu Ibu. Apakah pernah mengalami hal tersebut, Afifah? Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada Ibu. Tidak ada. Apakah sudah melibatkan orang tua dalam pembelajaran? Pembelajaran Dalam proses peserta didik? sudah Ibu. Sudah. Contohnya? Contohnya waktu, boleh saya mencontohkan waktu honor kemarin. Contohnya anak-anak itu kan kalau belajar di kelas itu kan terbatas gitu kan waktunya. Jadi kan setiap siswa ini setiap wali murid ini kan masuk ke sebuah WA group gitu kan Bu. Jadi di situ selalu memantau, selalu memberikan informasi bahwa kegiatan anak-anak tersebut seperti ini, dijelaskan di sana Ibu, cara melibatkannya. Oke. Setelah itu, apakah ada kesepakatan yang dibuat oleh Afifah dan orang tua? Kesepakatan misalnya seperti apa Ibu? Boleh? Ya, contohnya apa saja, misalnya Afifah menghubungi wali murid atau orang tua atau guru kelasnya, kesepakatan tentang persiapan pembelajaran yang akan Afifah lakukan, gitu. Pernah nggak melakukan hal tersebut? Kalau kesepakatan pernah Ibu, misalnya untuk besok kan belajarnya tentang SBDP gitu kan Bu, berarti kesepakatan untuk itu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa besok itu ada praktek SBDP misalnya tentang apa gitu nah Bu. Jadi anak-anak diwajibkan membawa apa gitu, seperti itu Bu. Oke, kerjasama dengan wali murid itu penting ya. Iya Ibu. Jadi ketika kita jadi guru, menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik kepada orang-orang penting dalam dunia pendidikan, itu harus dilakukan oleh Afifah ketika nanti Afifah dipercaya menjadi seorang guru yang profesional. Oke, selanjutnya organisasi dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan yang Afifah ketahui apa saja? Yang Afifah ketahui itu ada KKG, ada MPW, ada majelis guru, MP majelis guru majelis guru mata pelajaran, terus ada juga kombel gitu Bu. Tapi Ibu, waktu saya pernah honor kemarin, saya tidak pernah mengikuti organisasi tersebut Ibu. Yang pernah saya ikuti itu kombel gitu Ibu, komunitas belajar gitu Ibu. Oke, berarti pernah mengikuti kombel. Afifah berperan menjadi apa di kombel tersebut? Terus manfaatnya apa ikut kombel itu? Terus bahas apa di kombel itu? Baik Ibu, izin menjawab Ibu. Kalau peran saya hanya sebagai peserta Ibu, tetapi kalau kombel itu bermanfaat bagi kita, membahas tentang pembelajaran masa kini Bu. Misalnya pembelajaran sekarang ke abad 21 itu bagaimana, terus pembelajaran kurikulum itu seperti apa, dan manfaat mengikuti itu kita bisa bertukar pikiran dengan guru-guru yang ada gitu Ibu.
Oke. Afifah di situ perannya apa? Di, baik, di sana perannya cuma sebagai peserta aja gitu Ibu. Oke, peserta ya. Nah, Jadi peserta komunitas belajar. belajar. Oke. Sekarang ketika nanti Afifah dipercaya diluluskan misal, kalau diluluskan ya, Ya. seandainya Afifah nanti diluluskan di kegiatan PPG ini, berarti nantinya Afifah akan menjadi guru yang profesional. Coba ceritakan dengan bangga keistimewaan apa yang Afifah miliki sehingga Afifah dengan percaya diri menjadi guru yang profesional. Baik Ibu, jika nanti insya Allah lulus kan Bu, saya akan begitu bangga pernah mengikuti kegiatan PPG ini Bu, dan saya akan terus mengembangkan diri tidak hanya sampai di sini saja, tapi saya akan mengajak teman-teman sejawat saya untuk lebih daripada sebelum-sebelumnya Ibu. Begitu Ibu. Iya, maksud saya, apa yang Afifah miliki pada diri Afifah? Banggakan apa yang selain dari kegiatan apa yang pada diri Afifah pribadi? Nah, apa yang Afifah miliki supaya bisa Afifah banggakan? Nanti ketika saya ingin jadi guru profesional, saya sudah siap karena saya memiliki hal apa? Baik, ketika sudah menjadi guru, ya, Ibu. Keistimewaan apa, keahlian apa yang dimiliki oleh Afifah? Baik Ibu, ketika setelah ini nanti yang saya bangga terhadap diri saya mampu membuat modul ajar yang lebih baik daripada sebelumnya Ibu. Seperti itu Ibu. Mampu membuat modul ajar yang lebih baik dan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya belum terlalu matang, kalau kedepannya nanti akan lebih dari itu Ibu. Untuk peserta didik? Untuk peserta didiknya, saya akan menjadi sosok guru yang bisa menjadi panutan peserta didik, seperti terkadang banyak guru yang ditakuti oleh siswa, tapi saya tidak ingin menjadi guru yang ditakuti oleh siswa, tapi saya ingin menjadi guru yang disegani, bukan ditakuti, seperti itu. Oke, disegani dan disayangi ya. Iya Bu. Iya, karena kita sebagai guru itu ketika dilindungi oleh peserta didik itu sangat berkesan, gitu ya. Kalimat penutup untuk kegiatan hari ini, silakan Afifah. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jawaban yang telah saya berikan. Mohon maaf jika tidak puas dan semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan semoga saya lulus dalam PPG ini Ibu. Terima kasih Bu dan Bapak. Terima kasih. Amin. Silakan Pak ya. Baik, terima kasih Bu Habibah dan terima kasih Afifah ya. Ya. Sukses selalu, semoga cita-cita saudara tersampaikan, bisa lulus PPG dan tepat ya. Terima kasih, kami ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan yang kita tutup. Silakan Afifah untuk bisa mengundurkan diri dari komini ya. Baik, Bapak Ibu saya izin undur diri. Ya, silakan dipoto dulu Bu Habibah dari foto. Oke, silakan. Izin Pak Bu. Ya.